Ya, makasih ya. Oke, ya teman-teman. Hari ini saya dikasih hadiah sama anak saya. Terima kasih. Terima kasih anakku. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan lagi pembahasan untuk emiten-emiten yang lagi saya teliti teman-teman ya. Dan bagi yang baru gabung, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu ya. Siapa tahu bermanfaat untuk yang membacanya. Dan saya ucapkan terima kasih yang selama ini senantiasa support dengan channel ini ya, walaupun sudah berganti nama. Tapi teman-teman tetap standby di sini. Tanpa ada teman-teman yang berkomentar, nge-like ataupun nge-share ataupun nge-subscribe, video ini tidak akan bermanfaat teman-teman ya. Dan yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman doakan juga berbalik 10 kali lipat kepada teman-teman. Dan tidak lupa yang suka memberikan super thanks ya, terima kasih. Dengan demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan juga menjadi manfaat buat saya, dan kemanfaatan video ini mungkin bisa dirasakan juga buat teman-teman, dan semoga digantikan dengan 10 kali lipat. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini video kedua di tahun 2025 ya, tapi tetap pembahasan tanggal 30 Desember ya. Jadi ada beberapa emiten yang sedang saya teliti, yaitu ketika saham diipokan, dilistikan gitu kan, ada emiten-emiten yang jatuh teman-teman. Ada yang jatuh, dia belum kembali ke harga tertingginya listingnya, tapi belum dijatuhkan ke 50. Ingat, ini emiten belum dijatuhkan ke 50 ya, mungkin hanya sedikit lagi ya. Mungkin ini SMG akan, kalau dia jatuh ke 55 nih, akan saya jatuh masukkan ke saham yang jatuh ke 50 ya. Oke teman-teman, yang pertama ada BATR ya. BATR ini sama, dia belum dijatuhkan ke 50, cuman dia sudah jatuh ya. Kita lihat BATR nih. Perhatikan teman-teman, untuk BATR kita satu tahunan ya. Nah, dia sudah listingnya kan harganya tinggi 120, langsung jatuhkan ke bawah. Nah, ini sudah ke bawah-bawahnya lagi. Jadi saya sudah tidak punya support lagi sebenarnya sebelah kirinya ya. Jadi ini adalah emiten yang dijatuhkan. Dan saya yakin teman-teman ya, ketika sebuah emiten dijatuhkan seperti ini dan dia belum bangkit lagi, dia pasti akan bangkit lagi ya. Tinggal kita bersahabat dengan waktu saja, pasti kembali ke sini teman-teman ya, berdasarkan tahun 2020. Ada yang tahun 2023 belum kembali teman, sampai 1 tahun ini dia belum kembali ke habitatnya ya, yaitu di harga listing tertingginya di sini. Karena ini masih dalam kalau menurut saya, pendapat saya, ini masih dalam penguasaan bandar teman-teman. Terserah daripada istilahnya apa ya, fundamentalnya ya. Yang saya tahu itu ya, semenjak dia dilistingkan dan dia tidak kembali lagi ke harga listing, dia cenderung akan kembali. Beda dengan emiten-emiten yang sudah diangkat ke atas lalu dikembalikan. Nah, itu biasanya dia harus berdasarkan fundamental. Kalau ini masih ada kesempatan ke harga atas. Minimal dia dikembalikan ke harga IPO-nya ya, untuk BATR ini. Nah, BATR ini saya punya target di 100 pertama kali ya. Ini target kedua teman-teman. Jadi pernah ketutup lagi di sini ya. Nah, ini udah ketutup lagi. Sebab tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas, dan tanda-tanda penurunan pun sudah dilewati sama dia ya. Di angka 80 dia sudah melewatinya. Dan kemarin juga di harga 77 ya, sudah 3 kali di harga 77 dan diam di harga 77 ya. Ini adalah seekor hijau. Ya, cenderung ditahan di ekor hijau ya. Nah, bagaimana dengan kondisinya sekarang? Dari lokal, teman perhatikan lokal, dia terus ngambil ada pembuangan, ngambil lagi, terus ada pembuangan deh. Cenderung dia masih ada di atas untuk si bandar lokalnya. Poinnya bagaimana? Poinnya cenderung dia ngebuang semuanya teman, dia ngebuang. Nah, mudah-mudahan ini dengan pembuangannya poren bisa diambil sama bandar lokal gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman dari tanggal 10 Juni ya, kita lihat tanggal 10 Juni nih. Tanggal 10 Juni, mana Juni? Nah, Juni nih, tanggal 10. Nah, dari 6.200 baru keluar 2.200-an ya. Berapa persen nih? 2.200, 6.000 berapa? 6.200 ya. 6.200 ya. Kita hitungkan kasar aja. Sekitar 35%-an teman-teman baru keluar 35%. Artinya ini masih banyak barang yang disimpan gitu ya. Jadi kecenderungan ke atas, kalau menurut saya, pendapat saya, ini pasti ke atas ya. Karena mereka sudah ngasih tanda-tanda ke atasnya ya, dari mulai yang ini di 100,
Terus di angka 88-nya juga ada tanda-tanda kenaikannya. Terus yang terdekatnya ada di 83. Di sini saya belum tidak melihat kalau di sini ya, baru melihat ke 8. Mudah-mudahan langsung ke 88 ya. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, biarkan saja. Biarkan dia cenderung dia itu teman-teman ya. Open gap atas turun, open gap atas turun ya, seperti itu teman-teman. Tapi sekarang sudah 3 hari ini dia ditahan di angka 77. Mudah-mudahan tidak lepas dari 77-nya. Jadi si Banaloka masih ada di dalam. Sini yang nguasain adalah si HDCCBQ ya. Yang nguasain bukan teman-teman kita retail gitu kan. Mungkin ada di CC retail gitu. Cuma kalau HD sama BQ kadang-kadang dia ada retail cuma sedikit teman-teman untuk kepemilikan retailnya. Oke teman-teman, untuk BATR seperti itu. Jadi Banaloka masih ada di dalam. Lanjut kita akan ke emiten berikutnya. Ada Blast ya. Untuk Blast juga teman-teman ada yang menanyakan harga wajarnya berapa. Sudah saya jelaskan berkali-kali teman-teman. Setiap harga yang baru IPO tidak ada harga wajarnya. Terserah orang lain bilang ada harga wajar, tapi kalau saya tidak ada harga wajarnya. Saham-saham IPO itu mau besar ataupun kecil masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya. Masih dalam penguasaan bandar. Makanya saham-saham IPO itu semua peneliti, semua analisa menyatakan kalau mau spekulasi di saham IPO itu, mau dalam keadaan istilahnya dia punama yang tahu bagus lah, inilah ini bisa harga wajar sekian, bisa sampai harga sekian, tapi tetap masih dalam penguasaan bandar. Selama apa? Selama dia ketika dia diturunkan tidak menyentuh harga teratas lagi. Nah, selama itulah dia masih dalam penguasaan bandar. Atau dia diataskan dulu sampai ke puncak tertingginya, lalu dia dilemparkan ke bawah. Nah, itu sebenarnya masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk saham-saham yang IPO. Makanya kalau ada yang dibahas berapa harga wajarnya, saya bilang ada harga wajarnya, cuma saya tidak berani ngitung teman-teman ya. Maka akan saya serahkan kepada bandar aja gitu ya. Ini tanda-tanda kenaikan udah beberapa kali ditembus teman-teman. Ini satu kali di angka 266 sudah ketembus ya, kenaikannya sudah. Di sini juga yang terdekatnya sudah juga ketembus. Nah, tinggal yang ke bawahnya belum ketembus. Terus dia juga sudah menandakan tanda-tanda ke bawah juga sudah ada di angka 233-nya ya. Kalau sekarang dalam posisi downtrend, tapi dalam posisi downtrendnya ini kan sudah belum ketembus teman-teman ya. Tapi dia meninggalkan jejak kan di angka 278-nya. Nah, ini juga salah satunya itu di sini ada teman-teman. 2272 itu adalah tanda-tanda penebusan dia ya. Jadi suatu saat dia akan ke sini. Walaupun dia diturun ke bawah pun dia tetap akan ke sini ya. Kalau lihat daripada siapa? Blast ya, kita lihat Blast ini. Kita lihat Blast untuk posisi teman-teman ya. Nah, Blast itu ada harga tertinggi. Tapi kalau ini bedanya dia sempat di atas, dia diangkat dulu ke atas teman-teman ya. Baru kebawahin. Nah, ini saya bilang ini karena baru sedikit. Saya pikir sih ya kalau ke angka 297 masih bisa ngangkat teman-teman. Perhatikan dia cara ngangkatnya ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Mudah-mudahan ini setelah lepas daripada MA10 lagi dead cross ya. Mudah-mudahan dia tidak lepas daripada si ekor hijau sini teman-teman ya. Si ekor hijau ini ada untuk supportnya, mudah-mudahan tidak lepas dari sini, mungkin akan ke atas lagi ya. Mungkin akan ke atas lagi untuk menjaga stepnya gitu ya. Step 1, step 2, step 3, step 4. Mudah di step 4 ini terus dijaga ya. Jadi step 5 nanti ke depannya ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 dia cenderung dia ada harga tertingginya setelah kejatuhannya. Ya kemungkinan dia bisa ke angka 285 dulu teman-teman ya. Kalau saya di sini mungkin ke 280, ada lagi di sini. Ada di angka 315. Nah, ini target kedua teman-teman. Ini adalah target kedua. Target 02 belum 10 tahun 2024. Artinya belum tersampaikan ke 315. Artinya target saya cuma sampai 315 ya. Kalau teman-teman ke atas lagi ya silahkan aja. Tapi kalau saya pengawalan hanya sampai situ aja. Terlihat di sini Blast itu lagi diakumulasi sama Bandar Poren, teman. Perhatikan Bandar Poren terus akumulasi ya. Kita cek yang terdekat aja dulu di area tanggal 5 Desember aja. Ya, 5 Desember siapa ini yang nguasain? Mana 5 Desember? Kita lihat Desember tanggal 5. Nah, di sini ada CC teman-teman ya, bagus. AK ada BK. Ini CC aja ngambil 2,2 miliar, AK 1,4 miliar atau 84 ribu lot sama 54 ribu lot. Artinya kecenderungan ke atasnya. Walaupun ada pembuangan sedikit untuk per hari ini, tapi secara pengambilan lebih banyak daripada pembuangan. Bandar Loka pun sama teman-teman. Mereka ngambil terus, ada pembuangan di harga sini. Cuman dia ada pengangkatan lagi ketika dia uptrend.
Nah, ketika dia penurunan juga ada pembuangan. Tapi selama ini downtrend, tempat dia ambil sama bandar lokal, cenderung di bandar lokal santai saja. Dan terakhir bandar lokal dia ngambil ya. Kita perhatikan dari tanggal berapa nih? Nah, 2 hari aja ya, dari tanggal 27. Untuk bandar lokalnya siapa yang ngambil? Di sini ada DH teman-teman, DH TPEP yang ngambil ya. Ini bagus teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan walaupun ini dalam kondisi downtrend tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di 272 sama di angka 279 belum ketembus ya. Mudah-mudahan bisa ketembus, bisa nyampe ke 315. Oke, teman-teman, untuk blast seperti itu ya. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada, penurunan juga sudah mulai ada, cuman ini penurunan sudah lagi bagus stepnya teman. Step 1, step 2 sampai step 4-nya sudah terlewati. Mudah-mudahan ini menjadi step 5 karena pantulan daripada 242-nya. Oke, lanjut. Lanjut, ada emiten apa lagi nih? Ada DOS. Nah, DOS ini adalah emiten yang sudah tercapai teman-teman ya. Perhatikan DOS. DOS ini. Nah, DOS ini target saya kan di angka 253 sudah tercapai teman-teman. Artinya pengawalan saya sudah selesai gitu kan. Ternyata teman-teman banyak yang ngambil juga di area sini, di area mahalnya ya, di area sini. Padahal saya bilang ketika sebuah emiten dijatuhkan, dia akan ke atas lagi. Kalau mau ngambil nunggu 1 tahun teman-teman, nunggu 1 tahun aja gitu. Kalau sejak penjatuhannya itu akan lebih baik lagi untuk melihat fundamentalnya. Tapi kalau teman-teman istilahnya ngambil karena ini adalah emiten yang belum dijatuhkan ke 50, kemungkinan di ke atasnya ada teman. Kita akan cek DOS ini dari tanggal 7 Agustus ya. Kita akan cek dari 7 Agustus, sebenarnya sudah tercapai teman. Jadi target saya sudah tercapai. Sebenarnya pengawalan sudah, tapi mungkin ya tidak melihat video karena channel saya channel kecil gitu ya, mungkin tidak tidak tersebar luas gitu teman-teman ya. Jadi kita akan lihat untuk awalnya dari 7 Agustus dari 4.500 teman-teman keluar 2.700. Kita cek 2.700 4.500 ya, 4.500 2%, baru 60%, sekitar ada jatahnya itu paling 20% lagi teman-teman untuk keluar. Mudah-mudahan nanti pengeluarannya bisa di atas teman-teman ya. Nah, untuk DOS ini target yang ketiga kalinya teman-teman, berarti setelah penurunan dia target yang ketiga kalinya karena ini belum dijatuhkan ke harga IPO-nya, bahkan dia belum dijatuhkan ke harga di bawah harga IPO ya. Pernah ya 135 belum ya, 145 ya, paling rendah 145. Artinya ini masih ada kesempatan ke atas. Kalau saham-saham yang sudah tinggi banget terus dijatuhkan lagi, nah mungkin itu menjadi harapan teman-teman, nanti bisa tunggu 1 tahun kemudian aja. Jangan teman-teman spekulasi beli sekarang. Tapi kalau mau spekulasi ya silahkan aja, tidak ada yang melarang gitu teman-teman ya. Nah, untuk saat ini DOS ini dalam posisi downtrend teman-teman. Posisi downtrend biarkan aja dia menemukan jalannya dulu. Tetapi dalam posisi downtrend ini Bandar Poli sudah ngambil dari tanggal 23 Desember. Perhatikan 23 Desember. Nih ada si AK, si AI sama si EK sama si BK. Mungkin nih Bandar Polanya kurang menarik gitu ya. Kalau si EU, CC mungkin itu sangat menarik, atau enggak BB sangat menarik ya. Kalau si AK, AI, XA kadang-kadang kurang menarik gitu. Tapi di sini BK juga kurang. Sebenarnya kalau saham-saham yang di bawah 100 gitu, 200, kalau BK yang ngambil kadang-kadang saya juga ini kadang-kadang kacau si BK teman-teman ya. Dia cenderung jualan di harga bawah gitu. Karena si BK itu pandai teman-teman. Tapi di sini ada si MG Foreign yang ngambil sekitar 2000-an ya, cuman sedikit banget ya dibanding dengan si AK ataupun si AI ya. Dan mudah-mudahan sini ada tarikan ke bawah sampai ke angka 177 dulu. Tunggu 177, siapa tahu dikasih ke sini, dan mungkin nanti ada putar balikan di sini ya. Kalau ada putar balikan di sini, lihat untuk bandar lokalnya akumulasi lagi atau tidak. Ada kecenderungan hari ini pembuangan daripada bandar lokal, yang ngambil adalah Foreign ya. Mudah-mudahan si bandar Foreign bandar lokal bisa ngambil lagi dari bandar Foreignnya, karena kecenderungan ini masih ada sekitar 20% lagi untuk dijual sama si bandarnya teman-teman ya. Oke, untuk DOS ada kesempatan teman-teman ke harga target saya ke sini aja teman-teman, tidak ke atas ya. Hanya ke harga 293 aja ya. Untuk kenaikannya si DOS ini. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, tunggu aja konfirmasi teman-teman di angka 176-an ya. Siapa tahu dikasih di situ. Lanjut, ada emiten. Jadi DOS sudah tercapai ya. Ada Golub teman-teman, Golub. Nah, Golub ini kita lihat untuk Golub Gol itu. Jadi kalau investasi itu teman-teman santai saja. Atau jangan ketawa-ketawa kalau lagi ngebahas.
Kalau kita nggak ketawa-tawa teman-teman, terus siapa gitu yang mempertawakan diri sendiri teman-teman ya. Ya, jadi kita harus happy teman-teman. Kalau investasi harus happy. Udah nyangkut merah, porto hampir 50%, masih cembetut. Aduh, psikologis teman-teman harus diperbaiki ya. Kita investasi itu harus menyenangkan teman-teman, jangan bikin sulit. Kita kan ini untuk memperoleh gain yang besar. Nikmatin perjalanannya, nikmatin perjalanannya. Jangan sampai teman-teman baru 1 atau 3 hari di bursa, baru 1 bulan di bursa, wah udah gini, wah. Jangan gitulah teman-teman ya. Yang di bursa sudah puluhan tahun pasti ada nyangkutnya teman-teman ya. Cuman dia sudah pintar cara untuk mengaverage-nya, cara untuk mengatasinya. Makan yang scalping aja yang sekitar 10 tahunan aja masih ada cut loss teman-teman ya. Karena emang strategi teman-teman. Makanya teman-teman upayakan ketika trading di saham ini ya, strategi yang diutamakan teman, strategi ya, baik strategi cut loss, strategi average ataupun strategi mendiamkan saja gitu. Mendiamkan itu salah satu strategi teman-teman, jangan salah gitu kan. Saya bilang fundamental, teknikal sama bandarmologi akan kalah dengan apa? Dengan kesabaran teman-teman. Perhatikan yang orang-orang sabar di bursa pasti untungnya 100%, 200% gitu kan. Oh, kita lanjut ya ke Gold. Ini adalah salah satu emiten yang belum mencapai harga puncaknya di 271 ya. Nah, perhatikan ini teman-teman, Gold sudah jarang dibahas ya. Jarang dibahas. Di sini juga istilahnya Gold ini tidak ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. Di sini tidak ada kenaikan. Di sini juga tidak ada. Ini berarti bagus teman-teman. Ini si bandarnya bagus teman-teman ya. Si Gold ini bagus. Perhatikan teman-teman, dia cenderung landai bagus ya. Cara ngelugisnya bagus. MA10 lihat pertama. Di sini gagal, dia mau ke MA10 itu gagal, dikembalikan lagi ke bawah. Maka di sini dibikin si kepala kembar gitu kan. Dia ke bawahin lagi. Ini mau ngangkat lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini diangkat. Kenapa? Karena si bandar lokal sudah akumulasi sejak tanggal 17 Oktober. Ya, jadi 17 Oktober ini lagi diakumulasi sama bandar teman-teman ya. Bandar lokal. Teman-teman, istilahnya bandar lokal aja akumulasi 3 bulan sebelumnya ya. Di sini ada si IF ya, AT sama IH ini yang UI-nya kan banyak, CP, IF, MG, LG ya. Ini UI-nya banyak kalau di si Gold ini ya. Maka salah satunya si IF lagi akumulasi lagi. MG juga akumulasi lagi. LG mana LG? LG mana LG nih? LG mana LG? Oh, enggak ada, sama si IF sama si MG ya yang akumulasi. Ya, mudah-mudahan si CP ada CP malah jualan, biarin aja lah yang jualan. Harus teman-teman, ada yang jualan, ada yang beli, hasil jualan, ada yang beli teman-teman ya. Ini juga lagi mau menuju ke atas, tapi bandar foreign cenderung ke jualan, biarin aja karena pingin seperti itu. Jadi ini penurunannya itu dijual sama bandar foreign tapi diambil sama bandar lokal. Nah, itu menjadi nanti kedepannya bisa jadi si bandar foreign lah yang nanti memarkup harga untuk mengambil barang-barang daripada bandarnya, bandar lokalnya teman-teman ya. Ada penurunan di angka 204, hati aja 204. Mudah-mudahan sih ini 203, 204 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini. Nanti mungkin bisa pantulan dari sini ataupun dia mau mantul sekarang juga nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah tahu ketika akan 203-nya terlewati, kita akan average atau hanya didiamkan saja. Target saya itu ke Gold ini. Nah, teman-teman nih. Tanggal 31 bulan 8 di harga 280 ya. Ini adalah target dari kenaikan Gold teman-teman ya. Jadi sekarang belum tercapai, baru dos aja yang sudah tercapai ya. Lanjut, ada ISEA. Nah, ISEA adalah salah satu emiten yang sering terus ditanyakan. Karena apa? Karena si ISEA ini, perhatikan ISEA ini. Jadi dia semenjak diipokan langsung dinaikin beberapa kali. Saya juga sempat ngebahas di sini nih, bandarnya keren banget. Ternyata pas udah diangkat ke atas langsung peng ke bawah. Target saya minimal ke harga IPO ini teman-teman ya, untuk si ISEA ini. Nah, ini kenapa dijatuhkan? Karena kepemilikan retail sangat banyak sekali teman-teman di saham ISEA ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, untuk kepemilikan retailnya itu sangat banyak sekali. Kita pindahkan ke sini deh biar dekat ya. Nah, tanggal 9 ISEA ya, tanggal 9/08 ya, tanggal 9/08.
Ini bukan ini mah ya. Mana sih itunya? Di mana ya? Catatan saya. Oh, ini. Nah, catatan saya di sini. Jauh banget ya catatan saya. Dia saya juga menyatat teman-teman. Kenapa? Karena untuk penelitian harus dicatat teman-teman ya. Kita dekatkan aja lah. Tanggal 8 Juli. Kita lihat 8 Juli kan ya. Nih teman-teman, dari 2.900 sudah keluar 2425. Nah, inilah teman-teman yang saya bilang itu ya. Sama seperti asli ya. Asli juga sama kan. Dari sekitar berapa 12.000 keluar udah 9.000. Ini juga sama teman-teman. Dari 2.900 keluar 2.400. Artinya tinggal sedikit lagi, karena itu yang menyebabkan ini susah naik teman-teman ya. Karena kepemilikan nikelnya sudah besar ya, 307. Ini kita perhatikan lagi. Kalau kita geser ya, ya tanggal 23 nih. Ya, 308. Nah, sekarang ke 30. Nah, 307. Artinya sudah ada 1.000 ya, baru 1.000 masih 300 teman-teman ya. Ini masih banyak istilahnya barang-barang di retail, kenapa nggak diangkat. Nah, ini juga sama teman-teman, ini dalam posisi si Bandar sudah mulai akumulasi ya. Untuk terakhirnya ini dari tanggal 17 Desember. Kita pindah ke 17 Desember teman-teman ya. 17 Desember. Si kakak teman-teman yang akumulasi ya. Nah, teman-teman kalau sudah akumulasi seperti ini berarti kan ada banyak pembuangan. Udah XC udah pada ngebuang, CC juga sudah ngebuang ya. Ada XL juga sudah ngebuang ya, walaupun hanya sedikit-sedikit tapi pembuang, itu artinya pembuangan. Tapi ini dalam posisi masih downtrend teman-teman ya, masih downtrend, masih ada support di angka 67 ya. Ini ada area yang harus dilewati. Jadi kalau dia ke sini jangan khawatir, karena dia untuk menurunkan PR-nya dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin untuk ISEA harap bersabar aja, karena ini akan sangat lama mungkin kalau si bandarnya masih pakai strategi seperti ini gitu ya. Strategi yang paling mudah itu dinaikin teman-teman, si bandar lokalnya punya duit naikin aja mungkin ke area 83, nanti banyak yang ngebuang di situ mungkin ya. Mungkin nanti si bandar punya banyak barang ya. Cuman ya mungkin strategi dia emang tekniknya turun seperti teman-teman. Itu adalah salah satu teknik dari seorang bandar teman-teman ya. Oke, untuk SEA seperti itu ya. Kita lanjut, kita lanjut ke babak kedua aja ya. Sama waktu saya terbatas. Nanti kita lanjut untuk labnya babak kedua ya. Sekian dan terima kasih. Ciao ya.